Vera, Ben, kalau tadi kita sudah dengarkan cerita yang menarik tentang popcorn, terus kemudian ada salah satu karikatur yang terkenal ya, si Juki. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita mengenai anak muda yang melakukan inovasi, dan inovasi ini luar biasa karena tujuannya mulia sekali, yaitu bagaimana menggalang dana dengan cara yang kreatif, yaitu membuat sebuah mesin pencari, search engine. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu snapshot berikut ini. Berawal bermimpi dapat memberdayakan kaum marginal yang kerap ia temui. Mimpi itu membawa Azka yang baru berumur 21 tahun terlibat dalam sejumlah kegiatan yang berfokus kepada isu sosial dan lingkungan. Setelah beberapa kali mengikuti seminar mengenai startup, ia melihat potensi yang sangat besar dari teknologi bernama mesin pencari. Azka menganggap potensi dari mesin pencari yang dapat dikembangkan masih sedemikian luas, dan ia ingin potensi tersebut dapat menyalurkan minatnya terhadap isu sosial. Secara teknis, ia akui cara kerjanya tak jauh berbeda, seperti yang orang sering lihat dari Google. Namun secara prinsip, Azka menekankan bahwa startup yang ia buat adalah social search engine. Mayoritas keuntungan yang dihasilkan disalurkan ke sejumlah program sosial seputar kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Azka percaya diri dapat bertahan dengan diferensiasi konsep yang mereka tawarkan. Ya, menarik karena ini sebuah startup dari awal sudah ingin melakukan satu kegiatan sosial melalui apa yang dibangunnya. Nah, mari kita sambut Azka. Azka, terima kasih sudah datang di acara Big Bang Show. Silakan duduk. Azka, latar belakangnya apa sih? Sejujurnya kalau nanya latar belakang, aku dari administrasi fiskal, jadi perpajakan. Oh? Ya, betul. Jadi banget. Agak aneh ya. Iya. Lalu dari mana ide untuk membuat mesin pencari, dan tujuannya adalah untuk kegiatan sosial ya? Iya. Jadi sebenarnya awal mula karena aku suka banget tertarik sama isu-isu sosial. Dan di bulan Maret itu aku ikut sama volunteer di sebuah komunitas lingkungan, namanya Komunitas Ciliwung Depok. Di situ aku ketemu sama anak-anak yang ternyata putus sekolah, tapi mereka masih peduli sama lingkungan. Wah, kalau misalnya mereka dikasih akses lebih untuk pendidikan, bayangin apa yang bisa mereka lakuin untuk Indonesia. Nah, dari situ mulai belajar ternyata teknologi dan inovasi itu bisa mewujudkan mimpi kita gitu, apapun itu bentuknya. Dan akhirnya aku coba belajar, ternyata ada namanya sosial startup. Mulai lagi happening banget masalah digital startup. Dan coba pelajarin lagi, dan suatu hari diskusi sama temen, wah kita tuh negara dengan penetrasi internet besar, tapi sayang banget ternyata kita satu-satunya yang nggak punya local search engine. Dulu sebenarnya ada local search engine, tapi udah pada mati karena munculnya nggak ada investment, akhirnya karena nggak ada uang, nggak ada marketing, terus mereka nggak punya diferensiasi sama search engine yang besar yang sekarang ada gitu. Terus dari situ, wah sebenarnya problem yang dihadapin sama local search engine itu bisa untuk kita selesaikan gitu, karena bukan hal yang besar sebenarnya. Sekarang investment ada di mana-mana, dan diferensiasi itu munculnya ada di ide gitu. Nah akhirnya waktu pas coba dikawinin antara nilai sosialnya sama search engine ternyata cocok. Akhirnya, ini perkawinan yang sah ini ya. Iya. Soalnya dia main ngawin-ngawinin gitu. Harus jelas ini. Iya, jadi akhirnya bikinlah lokal search engine. Oke, keren ya. Jadi diferensiasi tadi itu kata kunci ya. Iya, kalau tidak kalah kita dengan yang udah besar-besar ya. Iya, betul banget. Nah, sementara ini memang spesifik sekali. Tunggu, ingin komentar dari Ben. Ben kan mainannya begini juga nih Ben. Kalau bicara search engine kan hari ini karena mungkin kita punya mobile penetration sangat besar, jadi mobile internet itu juga sangat maju. Jadi search adalah salah satu bagian hidup daripada masyarakat netizen di Indonesia. Nah, otomatis top of mind-nya orang kan pasti semuanya ke Google. Nah, gimana cara kamu untuk compete? Padahal sebenarnya diferensiasinya sangat bagus. Karena mungkin akan banyak impact sosialnya. Tapi kan menjaring market yang peduli sama sosial itu juga nggak langsung besar gitu. Gimana caranya? Nah, kalau masalah itu kita lihat ternyata giving rate orang Indonesia itu tinggi. Nah, dari situ mulai terpikir bahwa
masalah membawa nilai sosial adalah salah satu caranya sebenarnya. Kita fokus di niche market di mana kita targetin orang-orang yang memang consider sama isu sosial. Nah dari situ kita percaya kalau misalnya orang-orang baik itu, kalau misal apalagi kita memberi kemudahan orang yang mau berbuat baik, yang nggak punya resource berupa uang atau waktu, itu bisa lewat gift sebenarnya untuk berbuat baik. Karena mereka nggak perlu donasi ngeluarin uang, dengan cuma melakukan pencarian kayak daily life kita, mereka udah bisa berdonasi. Oh, jadi setiap kali search ada potensi dana yang akan diberikan sama pihak ketiga gitu? Iya, karena iklan nggak akan muncul kalau misalnya usernya nggak ada. Jadi itu sih yang jadi kekuatan ini kita. untuk meningkatkan jumlah ya, traffic pengguna dari mesin pencari ini. Semakin tinggi tentu iklan akan semakin tertarik untuk masuk. Betul. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kita ngeklik aja kita udah nyumbang ya untuk menaikkan apa istilahnya ya, jumlah orang yang memanfaatkan engine ini ya. Iya betul. Veronica Kolendam tentu harusnya tertarik dengan misi sosial yang dijalankan ini. Search engine ini setiap kali search ya kan menghasilkan tadi 0,2 sen ya kan, yang 80%-nya dipakai oleh company kamu kan, artinya untuk kemanusiaan. Ini merupakan hal yang bagus sekali. Tapi kalau misalnya mau nyari funding ya, you're a startup kan. Nah ini biasanya isunya dengan investor. Investor mana mau 80% dari misalnya ya penghasilan dibalikin untuk kerjaan sosial. Ini ide bagus, founder ya, as a founder punya punya visi sendiri. Tapi ketika kamu perlu funding, kamu perlu investor, ini akan dipertanyakan. The biggest challenge terbesar adalah gimana membalance antara bisnis dengan social impact-nya. Tapi kalau investornya seperti Veronica Kolendam ini saya yakin bisa. Karena dia misi sosialnya lebih tinggi daripada bisnisnya. Kenapa Aska optimistis bahwa ini akan bisa jalan? Sebelum ini udah lakuin research dan ternyata banyak investment yang dia fokus ke sosial startup, dan kita sudah lagi dalam proses untuk ke sana next investment. Terus yang kedua, kita lihat ternyata momen kita waktu muncul itu pas, dan pemerintah itu sekarang lagi coba untuk cari nih, dorong kan search engine lokalnya mana, karena yang satu bermasalah kan. Nah makanya kita coba pengen dapat support nih dari pemerintah. Kalau kita lihat dari search engine di luar, mereka bisa maju tuh karena dukungan pemerintah. Di Vietnam aja tuh bisa, di Vietnam, itu kan search engine-nya Rusia, Cina. Dari situ semua. Dan sebenarnya kita dalam tahap kalau misalnya kita dapat next investment, kita pengen ngembangin lagi subproduk lain. Nyari berapa emang investmentnya next round? Calon investor lagi jajaki ini. Masih sebutin 20 M karena search engine sih. Katakanlah semua berjalan baik. Tadi tujuanmu baik. Semua dana yang 80% itu kamu bayangkan akan kamu berikan kepada tadi ya, kesehatan, pendidikan, kemiskinan. Dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk apa, filosofi of conduct-nya GIVE adalah kita nggak mau ngasih ikannya, kita pengen ngasih pancingan. Nah, oleh karena itu kita sedang bekerja sama, dalam proses kerjasama dengan sebuah yayasan sosial yang sudah trusted di Indonesia, akan bikin suatu program pemberdayaan masyarakat, terutama women empowerment, karena kita percaya women empowerment akan mencapai tujuan 3 itu. Ide nih ya, menurut saya malahan lebih lucu kalau memang kita bisa dollar to dollar match. Jadi misal 80% kamu nih worth misalnya 1 juta gitu ya. Nanti ada yang match, lembaga seperti YCAP misalnya match lagi 1 juta, ini bergulir ini langsung double. Karena kan investasi bentuknya, dan ini kan bukan uang hilang gitu. Uang yang bisa menghasilkan uang lagi dan bisa ngegulung kesejahteraan tadi. Ya, terima kasih Aska ya sudah berbagi cerita dengan kami semua di sini. Mudah-mudahan menginspirasi. Dan Big Bangers, tadi kita sudah dengarkan banyak juga cerita mengenai kegiatan Popcorn, dan juga ada si Juki tadi yang jenaka. Dan harapan kami semua di sini, kita semua terinspirasi oleh tamu-tamu istimewa kita kali ini. Satu hal, jangan lupa, do more, do good, Big Bang.